ASN bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dedi Mulyadi MS, anggota Latsar CPNS Kabupaten Barito Kuala, angkatan 31, kelompok 4 dengan NDH 31. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis isu untuk mewujudkan smart governance. Tahapan analisis isu, yang pertama ada identifikasi isu, penapisan isu, gagasan pemecahan isu. Untuk analisis isu, di sini saya mengangkat 5 isu. Isu yang pertama yaitu masih kurangnya kepatuhan pasien dalam menggunakan masker. Isu yang kedua yaitu kekosongan obat sering terjadi. Kemudian yang ketiga, lamanya proses pelayanan. Isu yang keempat ada terdapatnya obat yang sudah expired date. Kemudian yang terakhir adalah penyimpanan obat di gudang belum optimal. Untuk isu yang pertama yaitu masih kurangnya kepatuhan pasien dalam menggunakan masker, yang ditunjukkan dengan pengunjung yang tidak menggunakan masker dan menganggap pandemi sudah berakhir. Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu mempermudah penyebaran virus penyebab penyakit. Untuk isu yang kedua yaitu kekosongan obat sering terjadi, dapat terlihat pada korpus stok yang sering kosong. Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu mengurangi mutu pelayanan dan tidak tercapainya pengobatan pasien. Untuk isu yang ketiga yaitu lamanya proses pelayanan. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia dan tidak memiliki depo, sehingga pelayanan pasien rawat inap dan rawat jalan dilakukan di satu tempat. Hal ini menyebabkan waktu tunggu pasien menjadi lama sehingga membuat pasien menjadi emosi. Isu yang keempat, terdapat obat yang sudah expired date. Hal ini dapat terlihat pada stok dan obat bahwa terdapat beberapa item obat yang sudah expired date. Untuk dampaknya yaitu mengurangi mutu pelayanan dan dapat membahayakan keselamatan pasien jika diserahkan serta dapat merugikan instansi. Isu yang kelima yaitu penyimpanan obat di gudang belum optimal, yang terbukti dengan terdapat beberapa obat yang tidak memiliki palet obat. Hal ini mempengaruhi mutu dan stabilitas suatu sediaan farmasi. Selanjutnya kita ke penapisan isu menggunakan metode APKL. Di situ dapat kita lihat dari tabel. Untuk isu yang pertama masih kurangnya kepatuhan pasien dalam menggunakan masker, mendapatkan jumlah total poin yaitu 17. Isu yang kedua, kekosongan obat sering terjadi dengan total poin 17. Isu yang ketiga, lamanya proses pelayanan dengan total poin 16. Isu yang keempat, terdapat obat yang sudah expired date dengan jumlah total poin 19. Isu yang kelima, penyimpanan obat di gudang belum optimal, yaitu dengan total poin 15. Dari kelima isu tersebut diambil 3 isu prioritas tertinggi untuk ditapis kembali menggunakan metode USG. Selanjutnya kita ke penapisan isu menggunakan metode USG. Di situ dapat kita lihat di dalam tabel untuk isu yang pertama masih kurangnya kepatuhan pasien dalam menggunakan masker, mendapatkan jumlah total poin 11. Untuk isu yang kedua yaitu kekosongan obat sering terjadi, mendapatkan total poin 11. Dan isu yang ketiga terdapat obat yang sudah expired date dengan jumlah total poin 14. Isu yang menjadi prioritas adalah terdapat obat yang sudah expired date. Selanjutnya kita ke gagasan pemecahan isu. Yang pertama, melakukan pengecekan expired date secara berkala dan membuat kalender expired date obat sebagai pengingat. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dengan dokter. Kemudian, membuat perjanjian dengan distributor obat sehingga obat yang expired date bisa diretur. Hal ini dapat mengurangi kerugian yang terjadi pada instansi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. ASN bangga melayani bangsa. Sahabat sukses, bahagia.